Kalau pasti tinggal. Kipas yang patah tidak di sana, dilihat dulu. Ini kan fungsinya agak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Ayyuhal ikhwah talabatul ilmi, kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita kembali di majelis ini untuk kita melanjutkan mudzakarah kita berkaitan dengan nikmatul khassah, nikmatul muqayyadah di dalam kehidupan dunia ini, yang tadi telah disebutkan. Dunia selalu terus terjadi al-ahdas di al-wadihah. Dunia selalu terus terjadi kejadian dan kejadian dan kejadian dengan berbagai macam laut, bentuknya, warnanya, tanpa peduli siapapun yang ada di dunia, dia akan menemui itu semua. Baik anak kecil yang baru lahir atau orang tua yang sudah hampir habis usianya.
Dan ternyata sebagaimana mudzakarah kita tadi, baik di dalam nas-nas yang ada di dalam kitab wahyunya Allah, termasuk di dalam waqi'iyah, kejadian yang terus-menerus terjadi, dan terus-menerus di dalam dhauq, di dalam apa yang dirasakan manusia. Begitu juga marbuzun fi uqulil basariyah, apa yang juga terus-menerus menancap di akal-akal manusia, bahwa semua kejadian dunia bi alwaniha haqiqatan suratan. Sebenarnya yang terjadi hanya dua bentuk, yaitu khayatun hakikiyatun dan khayatun hakikiyatun adalah kembali kepada khayatu ma'al Quran wal iman. Satu bentuk adalah kejadian yang sebenarnya, hakikiyah, yang selalu terjadi, yang Allah katakan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Itu kejadian yang pasti dan terus terjadi. Dan ada kejadian yang laisa suratan hakikiyatan, bukan kejadian yang sebenarnya. Kejadian yang banyak sekali manusia tertipu. Makanya Allah mengatakan ghurur, wala takumul hayatud dunya wala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Kejadian yang ghurur. Dan jangan kamu tertipu dengan yang menipu. Mana hakikiyatun, mana hakikiyatun ahdatsun la hakikiyat. Kejadian yang ghurur, yang tidak hakiki, adalah yang nampak, yang zahir. Ya, kejadian-kejadian yang zahir selalu menipu manusia. Sebagaimana tadi kita contohkan, kekayaan yang bisa dilihat, kekuasaan yang bisa dirasakan, ya, ketokohan yang bisa dibanggakan, seperti yang dicontohkan Qarun, itu ghurur. Ya. Kejadian yang sebenarnya terus-menerus menipu manusia. Kenapa? Karena orang tidak bisa melihat al-haq wal batil. Orang tidak bisa melihat al-khairu wasyarr. Orang tidak bisa melihat al-huda wat dhalal. Dan orang tidak bisa melihat apa? Awaqibul umur. Nggak bisa melihat. Sebagaimana contoh orang hari ini hidup hanya mikirkan makan enak dan banyak. Apakah dia bisa melihat di situ ada kebenaran dan kebatilan? Nggak bisa melihat. Apakah dia bisa melihat akibat dari makan banyak dan enak? Nggak bisa. Nggak pernah mikir nanti akibatnya apa. Itu sudah pasti. Sebagaimana orang banyak mengalami kerusakan-kerusakan dalam urusan dunia mereka, jabatannya, makanannya,
kekayaannya, ya, kekuasaannya, dan orang berakhir dengan kecewa, berakhir dengan penyesalan. Kenapa? Karena tidak bisa melihat di dalamnya al-haq wal batil. Karena tidak bisa melihat di dalamnya al-khair was syarr. Baik yang beneran itu mana, syarr yang beneran itu mana, nggak bisa melihat. Begitu juga al-huda wad dhalal. Yang petunjuk yang mana, yang dhalal yang mana. Lebih-lebih lagi tidak bisa melihat awaqibal umur. Apa? Akibat-akibat yang belum kelihatan. Ya. Akibat-akibat yang belum kelihatan. Sebagaimana Allah mencontohkan, walladzina yaknizud dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah. Orang yang mereka mengumpulkan emas, harta, dia tidak membelanjakan di jalan Allah. Itu kan karena tidak bisa melihat mana hak, mana batil. Tidak bisa melihat mana khair, mana syarr. Tidak bisa melihat mana huda wa dhalal. Seperti Nabi mengingatkan, kalau Bani Adam dikasih emas 2 gunung, maka dia akan mengambil 3 gunung. Itu menunjukkan apa? Tidak bisa melihat al-khair was syarr. Tidak bisa melihat al-huda wa dhalal. Tidak bisa melihat al-haq wal batil. Sudah, pasti begitu. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, ya, fatanafasuha, kalian akan bersaingan. Kenapa? Karena tidak melihat mana hak, mana batil. Karena tidak bisa melihat mana huda, mana dhalal. Karena tidak bisa melihat mana awaqibul umur. Dan semua itu berangkat dari apa? Dari tidak meraih kehidupan ma'al iman wal Quran. Termasuk di dalamnya orang yang punya nasib iman, tapi iman yang naqis. Termasuk di dalamnya orang yang punya nasib Al-Quran yang tidak haqqa tilawati. Ya. Dan itulah yang disebut hakikat jawaban untuk mengembalikan manusia berperadaban. Tadi kita sudah jelaskan, sudah diambilkan 2 ayat. Puncak dari kehidupan orang yang punya iman dan punya Al-Quran dengan sebenarnya, sampai kepada awaqibul umur, kesudahannya seperti apa. Ya. Kenapa demikian? Maka mu'alif membawakan syair yang sangat bagus tentang kehidupan dunia di halaman 5. Likulli syai'in idza ma tamma nuqsan fala yugharra bi tayyibil aishi insan hiyal umuru kama syahadtaha duwalun man sarrahu zamanun sa'athu azman. Insyaallah. Wa hadha ad-dar la tubqi ala akhadin wa la yadumu ala khalin laha shan. Aina al-muluku dutayjani min yamanin wa aina minhum akalilu wa tijanu wa aina ma syadau syadadu fi iramin wa aina ma masahu fil fursi sasan wa aina ma khazahu qarunu min dhahabin wa aina adun wa syadadun wa qahqan ata alal kulli amrun la maradda lahu hatta fadau ka'annal qawma makan. Masyaallah. Ya. Likulli syai', setiap apapun di dunia ini, apapun udah, idza mata manusia, kalau sudah meraih
sempurnanya, maka kembali kepada nuksan, kembali kepada cacatnya, kurangnya. Sudah, lihat aja di dunia. Sesuatu yang dari kecil tumbuh besar sampai kepada puncaknya sebuah nama itu pasti tidak lama lagi nuksan. Itu dunia. Apa? Kekuasaan sampai puncaknya pasti hilang. Harta sampai puncaknya pasti hilang. Kekuatan manusia sampai puncaknya dikira selama-lamanya hilang. Ya, kesenangan, keenakan sampai puncaknya hilang. Kesehatan diberikan oleh Allah sampai puncaknya hilang. Itu dunia. Apapun, ya. Maka insanun fala yaghurra. Maka seorang manusia di dunia ini jangan dia ditipu, yughar bil ais. Dengan bagusnya hidup di dunia, kayak apa bagusnya hidup di dunia, jangan ditipu. Jangan sampai kita terbuang orang itu begini, orang itu begini. Biasa dunia ini, ya. Itulah al-umur, itulah kehidupan dunia. Sebagaimana negara-negara sehebat apapun dunia menyaksikan kehidupan itu, merasakannya. Negara besar Fir'aun merasakan sampai puncaknya hilang. Ya. Tidak ada sesuatu yang di dunia ini tetap dengan kebaikannya. Karena itu beliau menasihatkan, kalau ada satu zaman telah menggembirakan orang, maka zaman-zaman yang lain telah memburukkan orang. Ya. Man sarrahu zaman. Kalau ada satu zaman, satu waktu telah membuat orang gembira, senang, dan seterusnya, maka nanti akan datang zaman-zaman yang lain yang justru membuat keburukan bagi dia. Itu dunia. Ya. Wa hadhihi dar la tubqi ala khati. Negeri dunia tidak pernah tetap atas seorang pun, siapapun gak akan tetap. Wala yadumu ala khalid laha sya'nu. Dan negeri dunia urusannya tidak pernah terus kekal ala khalid, dalam satu keadaan. Gak akan pernah ada. Ya. Ainal muluk. Coba mana raja-raja yang dulu pernah diceritakan, yang punya mahkota-mahkota kebesaran dari Yaman? Hatta dulu yang dikenal wanita yang menjadi raja yang hebat di Yaman, Ratu Bilqis. Mana? Tinggal cerita. Ya. Mana? Wa aina minhum akalilu wa taijan? Mana mahkota-mahkota mutiara yang dulu dibesarkan di kepala-kepala raja? Habis waktu dia jadi barang rongsokan, jadi barang timbunan di tanah, diburu orang, dan seperti itu. Wa aina ma syadadahu syadamu fi Irak? Mana bangunan-bangunan gede yang dulu dibangun di Irak, di Iskandaria. Irak itu nama daerah Iskandaria yang dulu terkenal kebesaran Romawinya, kebesaran Mesirnya. Mana bangunan-bangunan besar itu? Wa aina ma sasahu fil fursi sasahu? Mana ya, istana-istana yang telah dibangun oleh penguasa-penguasa di Persia yang dulu hebat? Wa aina ma khazahu Qarun bin Dahab? Dan mana yang dulu Qarun telah mengumpulkan dari emas yang sudah tak bisa lagi dihitung? Wa aina Adun wa Syadadun wa Qahtan? Mana bangsa-bangsa besar yang dulu hebat seperti Ad, Syadad, Thamud, Qahtan? Semua hilang.
Ata alal kul amrun. Semua perkara datang menimpa mereka. Gak ada yang terhindar. Ata alal kul amrun la maradda lahu. Yang dia tidak bisa kembali lagi. Selesai. Fir'aun sekali aja, Namrud sekali aja, Persia sekali aja, ya, semuanya hilang. Ya. Hatta qadaw, sehingga mereka sudah tetap qadanya, faka'annal qaum makan. Bayangkan aja, kebesaran itu seperti tidak ada lagi. Bahkan manfaat itu tidak ada. Ya. Sementara kalau kita lihat ada kehidupan yang juga sudah tidak ada, tapi seperti ada. Apa yang orang bisa menimba dari ilmunya Fir'aun? Tidak ada. Tapi ada orang yang sudah tidak ada, orang masih menimbanya. Para nabi, imannya masih diikuti. Para rasul, ya, imannya masih diikuti orang. Contoh kehidupannya diikuti. Bagaimana mengikuti petunjuk Allah, Nur, masih ada. Para ulama-ulama yang sudah wafat, sudah tinggal debu, tapi seperti hidup. Karena punya apa? Hayatun hakikiyah. Punya hidup yang sebenarnya. Ya, hidup dengan apa? Dengan iman. Hidup dengan kitab Allah. Orang yang sudah habis, kehidupannya masih ada. Dan itu nampak jelas, menunjukkan bahwa hidup ini ada dua macam. Ada hidup yang terlihat secara zahir, dan itu adalah perkara yang bukan hakiki, bukan sebenarnya. Dan dari itulah orang yang punya al-hayat ma'al Quran wal iman setiap saat terus menimbang dua kehidupan ini. Aina al-hakikiyah wa aina al-maghruriyah. Mana yang sebenarnya dan mana yang menipu. Dan setiap kali kita mengambil jalannya yang menipu, ya akan tertipu. Ikut orang yang tertipu. Setiap kali kita mengambil jalannya orang-orang yang hakikiyah, Allah akan sampaikan sampai kepada hakikinya. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian beliau menasihatkan, yataqallabu fihal qalbu fi safahatil mushaf la yara sunanallahi allati la tutabaddal wa la tutaghayyar. Ar-ru'yatul hakikiyah hiya ru'yatul qalbi wa laysat ru'yatul ain. Camkan baik-baik ini, ya. Untuk punya nikmat bisa melihat dunia dengan al-khair wa syarr. Alwan yang dilihat al-khair wa syarr. Bisa melihat alwan yang dilihat al-haq wal batil. Bisa melihat ahdatsul awal yang dilihat adalah awaqibul umur. Dari mana kita bisa melihat ini? Lihat apa yang dinasihatkan oleh beliau. Al-qalbu yataqallabu fiha fi safahati al-mushaf. Hati yang terus mendapatkan nikmat berbolak-balik. Untuk apa? Untuk dia membolak-balik lembaran-lembaran Al-Quran. Al-Quran ditekuni, ditadaburi terus. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Ya. Sebagaimana tadi, hurufnya, lafadznya, maknanya masuk ke dalam, disiapkan oleh Allah mubasyarah ilal qalb. Makanya ada sebagian ulama pernah menerangkan hadisul lisan ilal lisan, wa hadisul akal ilal akal, wa hadisul qalbi ilal qalb.
Pembicaraan yang hanya dari mulut akan sampai ke mulut. Pembicaraan yang hanya berangkat dari akal hanya diterima akal. Tapi pembicaraan yang dari hati akan sampai ke hati. Dan Al-Quran disiapkan oleh Allah untuk mubasyaratan lil qalbi. Ya, sebagaimana ayat tadi. Orang yang benar-benar yataqallabu fiha al-qalb, hatinya terus dibolak-balik melihat kejadian, melihat kebenaran, melihat kebatilan, terus melihat khair, melihat syar, mana kebaikannya, mana buruknya, mana benarnya, mana batilnya, terus melihat awaqibul umur, dibolak-balik dan dia cocokkan dengan lembaran-lembaran mushaf, ya, lafadznya, maknanya, cocokkan. La yara sunnah Allah. Sungguh benar dia akan melihat sunnah Allah yang tidak berubah. Dia akan bisa membaca allati la tutabaddal wa la tutabayyar. Yang sunnah itu tidak pernah diganti oleh Allah dan sunnah itu tidak pernah dirubah oleh Allah. Dia pasti bisa melihat. Dan dia memilih yang sesuai sebagai hati yang mendapatkan kehidupan iman dan kehidupan Al-Quran. Faru'yatul hakikiyah, orang yang bisa melihat dengan sebenarnya. Faru'yah hakikiyah hiya ru'yatul qalbi, orang yang melihat dengan hati. Dengan apa melihatnya? Dengan iman dan Al-Quran, dengan kaidah iman dan kaidah Al-Quran. Ya, coba tadi saya bacakan ayat. Walladzina yaknizud dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Ada dua keadaan yang disebut di sini. Apa? Yaknizud. Apa yaknizud nanti? Nimbun, ngumpulin. Itu menunjukkan apa? Gak punya ilmu tentang nur. Ya, gak punya melihat bahwa emas dan perak ini dunia batasannya seperti apa. Terus yang kedua apa? Wala yunfiqunaha fi sabilillah. Menunjukkan apa? Tidak punya khayal. Orang hidup itu ya untuk bicara Allah, tujuannya untuk Allah. Kehilangan nikmat iman. Imanlah yang membimbing orang hidup untuk Allah. Al-Quranlah yang membimbing orang mengambil hidup ini dengan ilmu, ya, dengan batasan-batasan. Dunia datang, kemudian dia cuma hidup sebentar terus pergi, ngumpulin dunia. Ada kaidahnya? Ya enggak. Dia cuma hidup sebentar kok ngumpulin dunia. Itu kan nggak punya nur, ya. Terus dia hidup bukan untuk Allah, berarti nggak punya iman. Ya. Kalau orang punya iman dan iman itu masuk di hati, dia hidup untuk Allah. Yunfiqunaha fi sabilillah. Kalau orang punya Quran dan Al-Qurannya itu di hati, haqqa tilawati, tahu. Ya, kenapa umur saya paling 60 tahun kok ngumpulin emas dan perak tidak pernah berhenti? Karena nggak punya nur. Dan itulah ru'yah hakikiyah, ru'yatul qalbi. Orang yang bisa melihat hidup ini dengan benar, ya, kalau hatinya yang melihat. Dengan apa hati bisa melihat? Dengan al-khayatu wal nur, dengan al-iman wa al-Quran. Iman adalah tujuan hidupnya, Al-Quran adalah batasan-batasan petunjuk hidupnya. Ya, makanya diumpamakan sebagai mak itu menghidupkan. Terus diumpamakan api itu menerangi. Jadi hidup
tidak menerangi juga akan rusak. Ada lampu terang, jangan goyang sendiri. Ya. Ada lampu terang, tapi nggak tahu tujuan hidup, ya sama aja. Ya. Karena itu Allah mengumpulkan iman untuk hidupmu mau kemana. Allah memberi nur Al-Quran supaya jalannya ini nggak keliru-keliru dan akan sampai. Ya. Dari mana? Allah Azza wa Jalla sudah menetapkan hidup tidak bisa dibaca hanya dengan mata ini. Hidup tidak bisa didengar hanya dengan telinga ini. Allah menegaskan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya mata-mata itu tidak buta, melihat, dengar, tapi karena tidak tahu yarul haq wal batil, karena tidak tahu al khair wasyarr, karena tidak tahu al huda wan nur, karena tidak tahu awaqibal umur, maka mata itu dianggap buta. Apa gunanya mata kalau kemudian tidak bisa melihat yang membawa manfaat? Apa gunanya telinga kalau tidak bisa mendengar yang memberi manfaat pada dia? Apa gunanya akal dan pikiran kalau tidak dipakai mikir yang berguna bagi dia? Maka itu seperti kematian. Dan hakikat iman dan Al-Quran itu yang memberi kehidupan. Makanya Allah mengatakan, fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya mata-mata itu tidak buta, walakin ta'mal qulub, akan tetapi hati-hatilah yang buta. Ya, walakin ta'mal qulub allati fis sudur, yang ada di dalam dada manusia. Itu yang buta. Hati yang tidak mendapatkan iman yang qawi, hati yang tidak mendapatkan Al-Quran yang haqqa tilawati. Ayo lepas. Kemudian beliau menasihatkan hakikat hidup bersama Al-Quran, haqqa tilawati, bersama iman, itu al-imanul mamduh, iman yang terpuji, iman yang wujudnya tanpa memberi manfaat. Beliau menasihatkan, al-hayatu ma'al Qur'ani wal iman laha ta'mun akhar yaduqu fiha al-qalbu ta'ma sa'adati wal hana'i wa yu'minu bi anna lahu rabban biyadihi al-qadar wal qada. Fiha huwa yaqra'u qawlahu ta'ala, kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Thumma ba'da dhalika yu'minu bima yusibuhu min sarra'a wa dharra'a wa saqamin wa afiyatin wa usrin wa yusrin wa hammin wa farhin wa ya'lamu anna dhalika taqdirul hakimil alim. Ya. Ini prakteknya orang yang punya hayatun hakikiyah. Ini prakteknya orang yang mendapati al-ahdas, alwanul ahdas, kejadian-kejadian hidup. Ini praktek yang ditunjukkan orang yang punya iman dan punya Al-Quran. Orang lain melihat kejadian hidup sekedar kejadian dan tidak tahu kaidahnya tadi. Karena tidak tahu kejadian ini kejadiannya siapa, tidak tahu. Tapi orang yang punya iman, punya Al-Quran tahu bahwa kejadian ini adalah ada yang berbuat. Yang berbuat adalah Rob. Sementara mereka yang berbuat apa? Hukum alam. Kan beda.
Mereka mengatakan wa ma yuhlikuna illa dahr. Kita ini hidup ya sudah, karena masa baik ya baik, masa buruk buruk, sudah itu aja. Makanya lebih dari itu nggak bisa berbicara, nggak bisa melihat. Orang paling tinggi ya bikin ramalan, ramalan cuaca, ya gitu aja. Terus kalau ini bagaimana, kalau ini dia nggak tahu, karena dia tidak punya apa, al-imanu al-mamdu, nggak kenal Allah, nggak kenal Rabb, dan dia tidak mendapatkan Al-Quran sebagai al-huda wa nur haqqa tilawati. Paling tinggi apa? Akalnya. Paling tinggi apa? Kebiasaannya. Sudah. Paling tinggi perkataan orang. Maka lihat prakteknya. Orang yang hidup dengan Al-Quran dan dengan iman, laha ta'mun akhar, punya rasa kehidupan yang lain, yang tidak sama dengan orang yang apa? Yang nggak punya iman dan Quran. Paling tinggi mereka bicara apa tadi? Akalnya. Sudah sampai akal aja, akal pun belum tentu benar. Dan dia merasakan apa yang dia rasakan dari perkara yang zahir, yang tidak nampak nggak tahu. Sementara orang yang punya kehidupan iman dan Al-Quran, dia punya kehidupan lain. Yang namanya sakit dirasakan oleh orang yang punya iman dan Quran, dengan dirasakan orang yang tidak punya, zahirnya sakit. Tapi apa? Ru'yah hakikiyahnya nggak sama. Mana ada mereka ketika sakit bisa melihat di sini Allah akan mengampuni dosa saya? Kan nggak ada. Nggak ada, karena nggak punya iman, nggak punya Al-Quran. Mana ada mereka ketika sakit husnudzon bahwa dengan sakit ini Allah semoga mengangkat derajat saya? Ada? Nggak ada. Karena itu ya hidupnya sempit sampai di sini. Sementara ini walaupun ngerasain sakit, ada kehidupan ru'yah qalbiyah. Saya dengan sakit ini Allah mengampuni dosa saya. Beda. Selain dia merasakan sakit, dia punya ta'mun akhar. Itu yang menutupi sakitnya. Sehingga sakit pun dibanding dengan ampunan dosa, dia lebih lapang diampuni dosanya daripada ngerasain sakit. Itu namanya ta'mun akhar. Walaupun dia susah nggak bisa makan, tapi dia punya kehidupan lain. Inna ma'al usri yusra. Beda. Sementara mereka, ketika mereka nggak bisa makan, yang dipikir besok saya mati. Sempit jadi. Jadi kehidupannya hanya kehidupan yang nampak. Sementara orang yang punya kitab Allah, punya iman, dia punya kehidupan yang lebih besar. Ta'mun akhar. Nah inilah beda yang sangat tidak bisa diukur. Ya. Yaduku fihal qalbu, dari sinilah walaupun zahirnya itu mendapati kejadian-kejadian dunia yang zahirnya susah, zahirnya sulit, tapi karena yang menguasai adalah ru'yah qalbiyah, penglihatan hati, dengan maka yang didapat adalah ta'mas sa'adah wal hana. Apa? Rasa kebahagiaan dan kegembiraan. Gak apa-apa sakit, tapi saya diampuni oleh Allah. Loh, beda dengan orang yang sana. Sakit gak ada, hatinya bisa ngomong seperti itu. Yang dia pahami, ya sudah, saya akan jadi orang susah. Zahirnya susah, hatinya sempit. Sementara orang yang punya kehidupan iman dan Quran, zahirnya mungkin susah, tapi hatinya gak ada susah. Maka perkara yang zahir menjadi remeh dengan perkara yang ada di hati. Itu kemenangan orang yang punya Al-Quran haqqa tilawati
orang yang punya iman al-maghfur. Dia bisa berkata dengan perkataan yang besar, sebagaimana diterangkan oleh beliau di sini. Wa yu'minu bi annahu lahu rabban. Pertama, dia menyadari kalau dia hamba. Saya ini hidup sebagai makhluk, dan ada Rabb yang mengatur saya dengan kesempurnaannya, bukan dengan kedolimannya. Ya, Rabb biyadihi al-qadar wal qadar. Yang qadar dan qadar ini milik Allah. Dan itu karena buah iman. Itu karena buah Al-Quran. Ya. Yang dia punya iman yang mamdu, punya Quran yang haqqa tilawati. Dari dia beriman ini, dia bisa membaca ayat ketika terjadi sesuatu kejadian. Bacaan yang pertama yang dia baca kekuasaan Allah, bahwa saya makhluk, bahwa di dunia ini ada yang memiliki, ada yang mengatur. Dan yang mengatur itu zat yang maha sempurna. Maka dia baca ayat dalam surat At-Taubah. Ini yang pertama. Apa? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ya. Maka katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami kecuali yang Allah telah tetapkan pada kami. Ini ketenangan. Ini ta'mun akhar. Orang yang ketika ada kejadian-kejadian, dia tidak bisa membaca ayat ini untuk dirinya, dia tidak punya ta'mun akhar. Pasti masalah. Maka begitu ada terjadi, dia kembali kepada keimanannya pada Allah, kembali kepada kudrahnya Allah, qadirnya Allah, iradahnya Allah. Tidak arada syai'an ayyakula lahu kun. Kembali kepada wa ma amrullah illa wahidah kalamkin bil basar. Terjawab semua. Ini yang pertama. Ya. Maka sebagai hamba, ketika tahu yang mentakdirkan ini Allah yang maha sempurna, dia melihat dirinya dhaif, dia melihat Allah itu kamil, maka dia serahkan dirinya pada Allah. Dan itulah jiwa yang tidak pernah sesat dan rendah. Makanya huwa maulana, dia Allah itu penolong kami. Dia Allah dalam pelindung kami. Penolong, pelindung, mentakdirkan sesuatu dasarnya rahmat, bukan dasarnya adab. Walaupun akhirnya kita dikasih sakit, walaupun akhirnya kita dikurangi dunia kita, yang mentakdirkan itu penolong kita, Allah. Dan tidak akan Allah itu zalim pada hamba. Otomatis hati tidak akan muncul suudzon, sangka buruk pada Allah. Ya. Ini bacaan pertama. Akhirnya sebagai orang mukmin falyatawakkal, udah serahin pada Allah. Menyerahkan diri dengan tidak ada lagi problem, itu gak bisa dibeli di mana-mana. Orang jiwanya bisa diletakkan, ya Allah, saya serahkan pada Engkau, dan di sini gak ada problem. Itu hanya orang yang punya iman dan punya Quran. Ini bacaan pertama. Bacaan yang kedua, kalau terjadi kejadian, tsumma ba'da dzalika yusibuhu bima yusibuhu min syarra wa dharra. Bacaan yang kedua pasti yang dia lihat dari kejadian itu dua macam. Kalau nggak lapang sedih, itu udah pasti. Ya, kalau nggak sakit sehat, pasti berlawanan. Kalau nggak sulit mudah. Kalau nggak kegembiraan kesedihan. Semua yang terjadi pasti begini keadaannya. Tetapi ketika dia membaca sakit sehat, ketika dia membaca lapang sempit, ketika dia membaca gembira susah, bacaannya bukan itu. Bacaannya apa?
Takdirul Hakimil Alim. Yang dibaca ini ada ilmunya Allah, ada hikmahnya Allah. Ketika dia membaca sakit, yang dibaca hikmah Allah. Ada ilmu Allah, ada hikmah Allah. Ketika dia baca sehat, ya sama. Dia baca ilmunya Allah, dia baca hikmahnya Allah. Contoh, ketika kita diberi oleh Allah takdir sempit, apa hikmahnya Allah? Wala ta'asu bi rauhillah. Kan begitu. Itu kan ilmunya Allah, hikmahnya Allah. Kalau kamu ditakdirkan oleh Allah sempit, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kalau ilmunya manusia, ya gak gitu. Ditakdirkan sempit, yang dibaca mati saya. Akan begitu. Jangan dibaca dohirnya susah dan senang. Tapi ada ilmu Allah apa di dalam senang kita? Ada ilmu Allah apa di dalam susah kita? Terus hikmah yang Allah maksudkan apa? Hikmah yang Allah maksudkan apa? Ini hanya bisa dibaca oleh hati yang punya apa tadi? Al-iman wal Quran. Kalau nggak punya itu, ya nggak bisa baca. Ya. Ada kegembiraan, ada kelaparan. Tahu apa? Seperti misalnya dunia. Banyak orang gembira dengan dunia. Banyak. Ilmunya Allah suruh gembira. Enggak. La tafrah. Innallaha la yuhibbul farihin. Ya kan begitu. Terus kalau urusan nikmat hidayah, kebanyakan orang gembira. Enggak gembira. Udah urusan agama, urusan hidayah, ada susah. Tapi Allah nyuruh apa? Qul bi fadlillah falyafrahu. Lo beda kan? Jadi kalau ada kejadian orang yang punya iman, punya Quran itu baca pakai iman dan Quran. Ilmunya Allah apa di sini? Hikmahnya Allah apa di sini? Dan ini hanya dimiliki orang-orang yang mereka punya iman yang mamdhuh, punya Al-Quran yang haqqo tilawati. Kalau nggak punya nggak bisa. Banyak orang di rumahnya punya Al-Quran, banyak saudara kita akhirnya mukmin, begitu ada kejadian nggak bisa baca. Ya, begitu ada kejadian yang dibaca kayak orang biasa aja. Orang biasa marah, dia marah. Orang biasa kecewa, dia kecewa. Nggak bisa membedakan diri sebagai orang yang punya iman yang mamdhuh, punya Al-Quran yang haqqo tilawati. Itu contoh. Jadi setelah membaca kekuasaan Allah, membaca ilmu Allah dan hikmah Allah. Itu cara seorang hamba menghadapi al-ahdasu al-alwan. Dan ini hakikat nikmat kembali kepada Al-Quran haqqa tilawati. Alladzi huwa bi abdihi al-mu'minin rahim. Karena Allah kepada orang beriman itu selalu kembali kepada nama Ar-Rahim, kembali kepada rahmat yang khusus bagi orang beriman. Makanya kalau kita ditakdirkan dohirnya sama dengan orang yang tidak beriman, sebenarnya di situ Allah menyiapkan perbedaan besar antara kita dengan mereka dari sisi ilmu Allah, hikmah Allah. Ya. Wa anna kullahu lahu khairun, dan Allah maksudkan semua yang Allah berikan pada orang beriman adalah kebaikan. Sebagaimana petunjuk ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fa kanat khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fa kanat khairan lahu. Karena apa? Karena iman al-mamdhuh, karena Al-Quran haqqa tilawati. Mengagumkan urusan orang-orang beriman.
seluruh urusannya adalah baik. Karena punya ru'yatul apa tadi? Ru'yatul qalbi. Karena punya iman al-mamdu, karena punya Al-Quran yang haqqa tilawati. Alwannya macam-macam, tapi yang dia dapat adalah khayatun ukhra, yaitu khayatun ta'mal iman, ta'mal Quran. Itu kehidupan mereka. Dan itu tidak pernah ada bagi selain orang beriman. Tidak pernah. Karena tidak punya apa? Ru'yah qalbiyah. Nggak punya penglihatan hati dengan imannya yang dipuji, dengan Al-Qur'annya yang haqqa tilawati. Nggak punya. Sehingga kalau ada kelapangan menimpa dia, syukur. Kebanyakan orang ditimpa kelapangan melampaui batas. Kenapa? Karena tidak punya ru'yah qalbiyah. Karena tidak punya iman mamdu, tidak punya Al-Quran haqqa tilawati. Kok bisa ditimpa kelapangan malah kembali ke Allah? Karena dia punya al-iman al-mamdu, karena dia punya iman Al-Quran yang haqqa tilawati, punya ru'yah qalbiyah. Ya. Kalau ditimpa kesulitan, ya, maka sabar. Mana khairnya? Sakaro dan sabar. Itu khair. Ya. Dari mana? Dari dia, bukan karena darahnya dan sarahnya. Ketika ada sarah yang dibaca, ilmunya Allah, hikmahnya Allah. Ketika ada darah yang dibaca juga, ilmunya Allah, hikmahnya Allah. Karena as-sarah wa darah adalah Allah yang berbuat. Dan Allah adalah kamil, maha sempurna. Sehingga semua perbuatan Allah khairun kullu, semuanya baik. Kalau semuanya baik, bagaimana petunjuk dohirnya ini? Oh sabar, oh sabar. Dari sinilah ini hanya Allah berikan bagi orang-orang yang mereka khayatuhu ma'al iman al-mamduh wa ma'al Quran haqqa tilawati. Maka kemudian beliau menasihatkan, fama ajmala syukurul mu'minin begitu. Alangkah baiknya kehidupan bentuk orang beriman yang selalu ridho. Ridho dengan takdir yang itu jabarnya Allah, ridho dengan ilmu dan hikmah yang itu kesempurnaannya Allah. Sudah. Mana ada orang hidup seperti ini? Mudah. Enggak. Mana ada orang hidup yang paling tenang, paling mulia, paling mendapat pertolongan dari Allah? Enggak ada orang seperti itu. Makanya ketika dulu salaful ummah mereka meraih ini yang mulia. Ya. Ketika kita tidak meraih, ya bagaimana? Kalau kita mau kembali lagi, ya kembalikan lagi. Ya. Idza alima annal khair, ketika dia punya ilmu datang dari Allah bahwa kebaikan itu fima kataballahu wa qadar. Kebaikan itu hanyalah yang Allah tetapkan dan Allah takdirkan. Indaha sayaduqu ta'man akhbarun nabiyyu akhbaru bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hadis. Dari situlah, ya, dari situlah orang yang mereka beriman akan merasakan makanan hidup yang kembali kepada ru'yah qalbiyah. Berupa apa yang Nabi kabarkan? Daqa ta'mal iman. Orang itu akan merasakan makanan iman, man radiya billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyah. Orang itu hidupnya akan meraih kemenangan, punya kehidupan ta'mun akhar, yaitu kehidupan makanan iman, kalau hidupnya ridho dengan Allah sebagai Allah. Kalau hidupnya ridho dengan Islam sebagai din, kalau hidupnya ridho dengan petunjuk Nabi Muhammad sebagai din. Dan itu bagi orang yang tadi disebutkan. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian beliau menegaskan lebih lanjut, kita ringkas di paragraf berikutnya. Bagaimana hakikat meraih kehidupan ini? Hiya hayatul insi, hiya hayatul unsi billah, bi ubudiyatihi wa dzikrihi wa munajatihi. Orang yang diberi oleh Allah hidup bersama iman yang mamduh dan Al-Quran yang haqqa tilawati, hakikatnya adalah sampai kepada puncak kehidupan al-unsu billah. Apa al-unsu billah? Semua kehidupan ukurannya gembira. Udah gembira. Dan gembiranya cuma satu. Apa itu? Gembira dengan Allah. Udah, baca kehidupan kita. Ada nggak? Kalau kita punya perjalanan hidup kita dengan iman kita, dengan Quran kita naik ke sini, berarti insya Allah dapat. Jadi hakikat hidup yang seperti itu kesimpulannya adalah al-hayatul unsi. Hidup hanya gembira dengan Allah. Al-unsu billah. Dalam apa? Ibadati. Ketika beribadah juga gembira dengan Allah. Wa dzikrihi, ketika ingat Allah. Wa munajatihi, ketika bermunajat kepada Allah. Dan ada satu contoh untuk mengukur apakah kita insya Allah bisa punya perjalanan gembira dengan Allah. Apa yang dicontohkan? Hal wajadtum khalawatal khulwah billah. Apakah kamu bisa mendapati pada dirimu senang nikmatnya ketika kamu cuma berdua dengan Allah? Bisa tak? Sepi, tidak ada makhluk, yang ada hanya kamu dengan Allah. Hidup. Kalau kita kehilangan, ketika kita tidak ada makhluk, hidup dengan Allah, kehilangan hidup berarti belum sampai. Ya, berarti urusan ibadah kita masih banyak hal yang belum menyampaikan kita kepada iman dan mamduh, kepada Al-Quran yang haqqa tilawati. Kalau munajat kita, kalau hidup kita kok nggak seperti itu, berarti ada sesuatu yang harus kita betulkan. Hal asas tuh bidzalika as-su'uril jamil. Apakah kamu merasakan bentuk kehidupan yang indah itu, yang apa tadi? Al-unsu billah, gembira dengan Allah. Kemudian khalawatal khulwah billah. Apakah kamu pernah merasakan hidup sendiri dengan Allah, sepi dari makhluk itu sebuah kesenangan? Itu barometer untuk melihat tanda-tanda kita. Bahkan dulu ketika Kaisar Romawi namanya Heraklius belum masuk Islam, kemudian diceritakan oleh Abu Sufyan. Waktu Abu Sufyan datang ke Sam, diceritakan tentang kehidupannya Nabi dan para sahabat. Kan Heraklius itu dengar berita ada seorang Nabi yang ada di Makkah, berdakwah dan ada pengikutnya. Yang cerita Abu Sufyan. Dan ini sama-sama masih musyrik. Kaisar Heraklius begitu mendengar cerita ini, itu bisa ngomong. Apa ngomongnya? Kadzalikal iman hina tukhalitu basasatuhu al-qulub. Lo itu Heraklius yang Nasrani. Kenapa kita sebagai orang beriman gak kenal seperti ini? Satu hal yang muskil.
Ya, Heraklius itu ketika dengar cerita Abu Sufyan, Muhammad itu gini, pengikutnya itu gini. Mereka itu kayak gini. Jawabannya Heraklius, apa? Kata Heraklius, kadzalikal iman. Itulah iman. Ini orang masih Nasrani. Itulah iman ketika cahaya-cahaya iman itu sudah masuk ke hati. Begitu. Ya. Sementara kita sebagai orang yang punya Quran, punya iman, boleh dibilang selama ini kita tidak begitu punya perhatian. Hakikat diberi oleh Allah iman dan diberi oleh Allah Al-Quran. Bagaimana keindahan hidupnya, kerinciannya, kaidahnya, perjalanannya. Bayangkan Abu Sufyan cerita, Heraklius mendengar, satu musyrikin Quraisy, satu musyrik ahli kitab. Ini bisa berbicara, itu loh acaranya. Ya, kalau bahasa satu, cahaya-cahaya iman, rincian-rincian iman, rincian Al-Quran haqqa tilawati, masuk. Kalau nggak masuk, ya enggak. Makanya di akhir surat Al-Hujurat Allah berfirman apa? Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Kan gitu. Orang-orang Arab mengatakan kami beriman. Rasul diperintah oleh Allah katakan kalian belum beriman. Tapi katakan saya Islam. Kenapa? Iman belum masuk di hati. Itu yang menjadi masalah. Ini ayat ikhwah. Jadi ketika Abu Sufyan menjelaskan kepada Kaisar Heraklius, sebelum Islamnya Kaisar Heraklius, Islamnya Abu Sufyan, maka dia berkata, itulah iman. Kalau cahaya-cahaya iman, Al-Quran yang dibacakan haqqa tilawati masuk ke hati. Dengan demikian ada persoalan banyak. Bagaimana ilmu masuk ke hati? Bagaimana belajar masuk ke hati? Bagaimana mengajar masuk ke hati? Itu kerja yang harus kembali sebagaimana dari awal kita telah dijelaskan untuk walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Bukan cuma sekedar hanya belajar sudah, mengajar sudah, tidak bisa. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dari sinilah kita ditanya oleh penulis, kenapa kita sebagai orang yang punya iman, punya Al-Quran kok gak bisa hidup yang kayak gitu? Berarti ada sesuatu. Ya, ainal khusyuk fi sholatina? Mana khusyuk yang ada di sholat kita? Mana yang kemudian tanha anil fahsya wal munkar? Ya, mana khusyuk di sholat kita? Yang ketika kita sholat, fa innallaha, sesungguhnya Allah adalah di hadapan orang sholat, kemudian dibawa ke seluruh kehidupan. Mana? Kalau belum bisa, berarti kita belum punya iman yang mamdur, Al-Quran yang haqqa tilawati. Belum punya. Ya. Kemudian aina ar-ruhaniyah fi ibadatina? Mana roh-roh ibadah kita? Aina sakinah fi dzikrina? Di mana ketenangan? Apakah kita dapat ketika kita kembali dzikir ingat Allah? Aina al-ubudiyah? Di mana ibadah kita? Allati lam nukhlaq illa laha. Bahwa ibadah adalah jati diri kehidupan kita. Allati la tariqa li sa'adah illa min khilaliha, yang tidak pernah orang akan bisa bahagia kecuali dari celah-celah perjalanan ibadahnya pada Allah. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, man arada sa'adatal abadiyata falzim utbatal ubudiyah. Siapa yang dia ingin mendapatkan
kebahagiaan yang selamanya, maka menetaplah pada tangga-tangga ibadah pada Allah. Punya kesenangan, punya kebahagiaan. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah jalla wa ala. Dari faedah ini adalah faedah yang kembali menerangkan kepada kita untuk melihat apakah benar dan meraih Al-Quran haqqa tilawati. Lebih lanjut dinasihatkan oleh beliau Syekh Ibrahim Ibnu Adham di halaman 7. Bagaimana hakikat orang yang mendapatkan imam yang mamdum, Al-Quran yang haqqa tilawati, yaitu meraih a'la darajat antan qati'a ila rabbika, meraih ketinggian hidup, bahwa hidup ini menjadi terputus semua kecuali hanya untuk kepada Allah. Kemudian hanya gembira wa tasta'nisu ilaihi, dan mengambil kegembiraan dengan Allah, bi qalbi, apa yang ada di hati, wa aqlik, apa yang ada di akal, wa jami'i khawani jawarihika, dan semua anggota tubuh kita, hatta la tarju ila rabb, sehingga tidak pernah berharap apa-apa kecuali berharap pada Allah saja. Wa la takhaf ila dambaka, dan tidak takut kecuali dosa. Kemudian wa tarsuhu mahabbatuka fi qalbika hatta la tu'athiru 'alaiha syai'an. Kemudian cintamu kepada Allah menancap kuat di hatimu sehingga tidak ada satupun perkara yang kamu pentingkan selain cinta pada Allah. Gak ada lagi. Fa idza kunta kadzalik lam tubli fi barrin kunta au fi bahrin kunta au fi sahlin kunta au fi jabalin kunta. Kalau sudah seperti ini kamu hidup, apakah kamu di tengah samudra laut, apakah kamu di atas gunung puncak yang ribut, apakah kamu di dalam daratan, di dalam kemudahan, di dalam gunung, kamu lam tubali, enggak akan pernah kamu merasa bermasalah kecuali hanya dengan Allah. Karena syauquka ila liqa'il habib, harapanmu dimanapun hanya rindu pada Allah al-habib, syauqad damani ilal ma'il bari, seperti kerinduannya orang yang haus kering kepada air yang segar. Wa syauqal jari ila ta'amit thayyib, dan seperti laparnya orang, kerinduannya orang yang lapar kepada makanan yang baik. Wa yakunu dzikrullah inda ka ahla minal asal, maka kembali ingat pada Allah di sisimu adalah lebih manis daripada madu. Wa ahla minal ma'il adbi safi, lebih manis daripada air yang segar yang jernih. Indal asyani fil yaumis sahih, di hari kehausan, di waktu panas terik atau di waktu gersang. Ayo ikhwah, di akhir faedah ini boleh ingatkan bahwa asafahu man kharaja minad dunya walam yaduk ajmala ta'min fiha. Alangkah menyesalnya dan ruginya atas orang yang nanti keluar dari dunia dan dia tidak merasakan paling indahnya makanan dunia. Apa itu? Al-iman al-mamduh, ya, Al-Quran haqqa tilawati. Wa ya kasratahu ala qida'il umur, alangkah ruginya dengan umur yang terus berkurang habis. Walam yasamma ahsana ra'iqatin fi, tapi nggak pernah mengecap merasakan bau dari keindahannya dunia. Apa itu? Al-amalu shalih. Wa ya khaybata man asa hayatahu ba'idan an rabbihi wa maulahu, alangkah ruginya
Orang yang hidup jauh dari Rabbnya dan dari penolongnya yaitu Allah. Ahakada tubtil ayyam. Apakah hari-hari kamu biarkan begini berlalu? Tahu-tahu habis. Ya. Muhadi dulu kecil segini, sekarang tahu-tahu gede dan tak tahu seperti apa. Apakah terus akan hidup ini seperti ini? Terus kita menjadi orang yang kayak begitu? Fala haula wala quwwata illa billah. Ini ahakada tubtil ayyam. Apakah terus hari-hari berlalu seperti ini? Ahakada tatasarramus sunun. Apakah terus tahun-tahun kita lewati seperti itu? Anu akibu birkhani bihurmani ladatil munajat. Kita terus mendapatkan adab, nggak pernah merasakan ya, kita terhalangi dari manisnya dekat dengan Allah, nggak pernah ngerasain. Wa nahnu la nash'ur, dan kita juga nggak pernah merasakan hidup hanya makan, minum, tidur dan seterusnya. Nggak pernah tahu rasanya iman, rasanya ini. Padahal kita sudah hidup sekian tahun, ngaji sekian tahun, belajar sekian tahun. Famata yang solihus sadar. Apakah kita pernah tahu bagaimana dada kita ini lapang dengan nikmat iman dan Al-Quran yang haqqa tilawati? Wa mata yatibul umur. Kapan kita punya umur yang baik? Sudah pernah? Walimata qala bainana wa bainal Quran al-hijr. Kenapa terus panjang terjadi antara kita dan antara Al-Quran terpisah? Hanya nasnya, hanya teksnya, hanya lafadznya, sementara ahlul Quran kita tidak merasakannya. Yang tadi sudah dijelaskan semua. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, wa atyabul ais wa aladduhu alal itlaq. Paling baiknya hidup, paling manisnya hidup secara mutlak adalah aisul muhibbina al-mustaqina al-mustaqnisi. Hidupnya orang yang jatuh cinta kepada Allah, yang selalu rindu bertemu dengan Allah, yang di dunia selalu gembira hanya dengan Allah. Hidup yang lain tidak ada hidup. Apakah iman kita sudah membawa ke sini? Apakah Al-Quran kita sudah membawa ke sini? Ya kita baca. Ya. Wal khayatul hakikiyah fa khayatuhum iyal khayatut thayyibah al hakikiyah. Hidup orang yang seperti ini, itulah hidup yang baik, yang benar, yang sebenarnya. Wala khayata lil qalbi adyama wala an'ama wala ahna'a minha. Enggak pernah ada dan enggak pernah bisa dirasakan bagi hati manusia paling baiknya, paling nikmatnya, paling menggembirakannya dari hidupnya orang yang hanya jatuh cinta dengan Allah, yang menjadikan kerinduannya dengan Allah, yang menjadikan kegembiraannya dengan Allah. Orang lain mungkin bersandingan dengan kita, dia merasakan, kita tidak merasakan. Kembali ru'yah qalbiyah kita. Hatta suami istri, Nabi dengan istrinya, ya, seorang wanita dengan suaminya. Asia merasakan ini, Firaun enggak. Ya. Ibrahim alaihissalam merasakan ini, orang tuanya enggak. Ya. Nuh alaihissalam merasakan, anaknya enggak. Apa? Kalau iman, seperti tadi kita contohkan Musa dengan Bani Israel. Secara zahir sama-sama iman, sama-sama punya ayat. Tapi yang satu tidak merasakan, satu merasakan. Dan gak bisa diwarisin. Coba kamu tak merasain rindu dengan Allah gimana? Gak bisa. Karena gak ada bisa sahnya. Gak ada iman mamduhnya gak masuk. Al-Quran haqqa tilawatinya gak masuk. Jadi gak bisa dirasain. Yang bisa ngerasain yang masuk. Ini, ayo ikhwah. Ini khutbah yang pertama dari beliau. Nafa'ani Allah wa iyyakum. Yang kemudian
dari faedah ini insyaallah kita cukupkan, dan duhur jam berapa? Jam 12 pas. Masih bisa ini kita selesaikan khutbah yang kedua. Ya. Al-khutbah tsaniyah di halaman 9. Ya. Setelah beliau memuji Allah dengan mencukupkan faya ahlal iman wal Quran ala ta'jabun mimman nasma'ul yawma wa nara min muhawalatil intikhari min abna wa banatil islam wa hadhihi wallahi musibatun kubra wa jarimatun udma wa innaka la taqul mundahishan limada wasal al-halu bina ila hadal amr hal istaradna al-khadarata al-wardiyah bima fiha min al-qalaqi wal jazai wal iktiari akhbiruni ya ulil albab. Masya Allah. Pada khutbah yang kedua beliau mengajak kita untuk lebih jelas lagi, untuk melihat keadaan kita sebagai benarkah kita ini orang yang mendapatkan nikmat iman dan Quran, ya, dengan kenyataan hidup yang ada. Wahai ahli iman dan ahli Quran, apakah kamu tidak heran? Ala ta'jabun. Apakah kamu tidak menjadi orang yang pikirannya terusik, pikirannya gak nyaman terkait dengan apa? Apa yang kita terus mendengar hari ini. Wa naro, dan apa yang terus kita lihat hari ini. Tentang apa? Mukhawalatil intikhar. Terus berubahnya kejadian-kejadian hidup yang semakin jatuh, semakin roboh, semakin rendah. Siapa? Abna'i wa banatil Islam. Apa? Generasi Islam, anak-anak kaum muslimin. Ya. Semakin kehidupan imannya dan Qur'annya kayak apa? Ini, apa kita nggak kaget? Apa kita nggak heran? Coba, kalau orang di luar hari-hari diomongin iman, di luar hari-hari diomongin Quran, kemudian banyak kerusakan, mungkin kita ya nggak terlalu heran. Tapi kalau sekarang terjadi hidup di pondok, tempat diomongkan iman, tempat diomongkan Quran, kok kehidupannya runtuh juga sama dengan yang lain? Apa kita gak heran? Dan sekarang mungkin kalau di Buton Tengah belum begitu terasa, karena pondok pesantren seberapa, baru kayak apa. Kalau di Jawa, satu desa mungkin ada 20 pondok pesantren, bisa sampai 50. Dan sekarang kemana lulusan-lulusan pondok itu? Jadi apa? Bahkan di saat mondok sekarang dibuka, terjadi premanisme, terjadi perzinaan, terjadi kehidupan kerusakan dosa banyak sekali. Apa kita nggak heran? Padahal mereka tiap hari diomongin iman, tiap hari mereka ngapalin Quran, mereka kenapa? Ini ada masalah. Maka dinasihatkan oleh beliau, abna wa banatil Islam, bukan orang kafir. Generasi umat Islam, laki-lakinya, perempuannya, tiap hari ditunjukkan, diperdengarkan mukhawalatil intihad,
gerakan untuk terus jatuh. Ya, kata beliau, wallahi hadhihi musibatul kubra. Demi Allah, inilah yang terjadi bencana yang besar. Wa jarimatun udma, dan ini luka yang sangat besar. Wa innaka latakun muntahisan, dan kemudian pasti kamu akan berkata dengan kaget, limadha wasalal khalbina ila hadzal amr. Kenapa kita bisa sampai ke sini? Pasti ada perjalanannya, enggak mungkin enggak ada perjalanannya. Ya. Limadha wasalal khalbina ila hadzal amr. Padahal kalau dilihat dari kemudahan untuk ngomong iman, kemudahan untuk diajar iman, kemudahan untuk ngomong Quran, kemudahan untuk diajarin, lebih mudah atau lebih sulit dulu? Lebih mudah sekarang. Alat banyak, belajar ada mic, ada ini, ada komputer, ada ini. Harusnya lebih baik. Gitu loh. Banyak dibantu. Kenapa? Kita sampai kepada al-hadara al-gharbiyah. Kita sampai pada peradaban barat, teknologinya sampai. Karena itu tadi, kita sudah lebih banyak melihat yang zahir dari hadara itu, lupa lagi dengan iman dan Al-Quran untuk membaca al-haq wal batil, untuk membaca al-khair wa syar, untuk membaca awaqibul amr. Kita nggak baca lagi. Dan disinilah dinasihatkan oleh beliau. Akhirnya istauratna al-hadara al-gharbiyah bima fiha minal qalaq. Kita kedatangan alat-alat kemajuan orang barat. Kita lebih banyak dapat fitnahnya. Kan begitu. Bukan dapat manfaatnya. Ya. Kalau dapat manfaatnya, ya dipakai untuk bantu kerja apa, selesai. Ini yang kita dapat justru penyakit hatinya, kolak, kusutnya hati, sedihnya hati, resahnya hati. Kenapa? Beliau nasihatkan, akhbiruni ya ulil albab. Sekarang harus diteliti, harus dilihat, harus dibaca kalau kita ingin menjadi orang yang meraih al-azmatul hakikiyah. Al-yawma hiya azmatu hajril Qur'an wa taqfil iman. Ini kesimpulan di halaman berapa? 9 di paragraf sebelum akhir. Al-azmatul hakikiyah, ya. Krisis atau ya kerapuan yang sebenarnya, ya, keterbelakangan yang sebenarnya, azmah, kejatuhan yang sebenarnya pada hari ini bukan masalah tidak ada Al-Quran, bukan masalah nggak ada iman, bukan, ya. Bukan masalah nggak ada kitab-kitab, bukan nggak masalah nggak ada pondok-pondok, nggak ada. Terus gimana letaknya? Letaknya dinasihatkan adalah hajrul Quran. Jadi punya Quran tetapi tidak hafal tilawati, sama saja meninggalkan Al-Quran. Yang kedua, dhaful iman. Punya iman tapi yang banyak dipelajari, diajarkan, dipuaskan adalah iman yang dhaif. Dan iman dhaif ini cara belajarnya apa? Mujmal, bukan tafsir. Iman yang dhaif ini cara belajarnya adalah mutasyabihat. Ya, sama Al-Quran
Dipisah antara hurufnya dengan lafadznya dengan maknanya. Tidak haqqa tilawati. Itu yang menjadikan segala sesuatu menjadi berubah drastis. Mukhalafahnya gimana? Kalau kita ingin diangkat oleh Allah dari ini, kembalikan iman mamduh. Kembalikan belajar iman yang tafsir sebagaimana Ahlussunnah kaidahnya dari ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin, rusul, cara belajarnya kembalikan. Al-Quran juga begitu. Kembalikan Al-Quran sebagaimana maksudnya Allah. Haqqa tilawati. Ya, hurufu wa ma'ani. Kembalikan. Kalau kita kembali ke sana, akan kembali lagi semua dikembalikan oleh Allah. Tapi kalau nggak kembali, ya ini yang terjadi. Yang disebutkan oleh beliau al-azmatul haqiqiyah. Al-yawma azmatu hajri Qur'anin wa dha'fi iman. Kembali ke kita. Jangan bertanya, oh, aku nggak punya fasilitas. Enggak ada hubungannya dengan itu. Hidupku miskin, nggak ada hubungannya. Ya. Ustaz, murid ada, kembali lagi, insya Allah. Tapi kalau kita kemudian tidak bisa melihat apa yang ditegaskan ini, ya kita akan terus seperti ini. Ya. Wa illa ma huwa sababul haqiqiyyu liman yuridul ibtikhar wa huwa ya'lamu haqiqatan dunya wa ma fiha min at-ta'abi wan nasr wa ya'lamu haqiqatal akhirah wa ma fiha min al-hisabi wal adab. Kalau dia tidak kembali ya kepada al-azmat al-haqiqiyah, yaitu sebab yang sebenarnya, liman yuridul intikhar, berarti dia adalah orang yang ingin memang mengendaki roboh, mengendaki jatuh. Ya. Ya'lamu haqiqatan dunia, dia akan tahu hakikat dunia, wa ma fiha min at-ta'ab wan nasab. Untuk terus dia tahu dunia dengan kepayahannya dan kesengsaraannya. Wa ya'lamu haqiqatal akhirah, dan dia juga nanti akan tahu kehidupan akhirat, tapi dia adalah orang yang juga berantakan di akhiratnya, minal hisab wal adab. Na'udzubillah. Kalau dia tidak kembali lagi. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana kaidah kembalinya? Pertama, kita harus mau membalik diri kita. Jangan orang lain dulu yang dibalik. Diri kita harus kita balik. Apa caranya membalik? Yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Jangan berukuran aku suka dan tidak suka. Gitu. Belajar begini-begini, aku gak suka, ya sudah, berarti gak mau membalik. Mengajar begini-begini, aku gak suka gitu, maunya gini aja, itu namanya gak mau membalik. Karena untuk meraih al-iman al-mamduh, pasti banyak yang tidak disukai secara tabiat. Untuk kembali kepada Al-Quran haqqa tilawatih, pasti tidak cocok dengan selera kita secara tabiat. Makhraj betuli, lafaz dipahami, dibetuli, makna difahami, tidak boleh ada terjadi. Itu pasti kita susah. Nah kalau kita tidak mau, ya nggak bisa. Pengennya gini aja jadi bagus, ya nggak bisa. Nggak akan bisa. Makanya dinasihatkan di akhir ini, ayyuhal akhibah, la ya'lamul ghaib. Wahai saudaraku, orang mukmin itu tidak tahu perkara gaib. Dia mengikuti kaidah Allah. Jangan suka dan tidak suka dipakai ukuran. Walakinnahu yukhattitul asya'. Kejadian itu wilayah Allah. Orang mukmin itu harus menata garis-garis perjalanannya. Ya. Wa tamanna asya' wa yuhibbu asya', menginginkan sesuatu, suka sesuatu, walakin la ya'lamu hal fi hadhil asya' khairun am la. Kalau mau disuruh tahu semua, orang mukmin itu enggak tahu mana yang baik, mana buruk secara mutlak, enggak tahu.
Karena itulah jawaban orang mukmin dalam kembali kepada iman dan Al-Quran haqqa tilawati apa? Wa asa an taqrabu syai'an. Itu ayat. Ya, di halaman 9 terakhir. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, wa huwa khairan lakum. Itu baik. Jadi jangan yang tidak suka langsung tidak mau. Apalagi jelas itu iman mamduk. Apalagi jelas itu memegang Al-Quran haqqa tilawati. Kok kita nggak suka? Jangan tidak suka dijadikan pukulan. Ya, boleh jadi kamu tidak suka, itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi kamu suka, tapi wa huwa syarrun lakum, itu yang menjadikan kamu gak baik. Kalau kita nggak mau membalik diri kita, yang kita suka kita batasi, yang kita tidak suka kita hadapi, nggak bisa kita kembali. Ya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kamu tidak tahu. Idza kana indallahi al-ilmu wal qadar wa 'alal muslim at-taslim was-sabr. Ilmu dan takdir milik Allah. Orang Islam, orang yang dapat kebaikan, ridho, taslim. Jangan berpendapat sendiri. Jangan ukurannya aku mau, aku tidak mau. Makanya indallah al-ilm wal qadar. Fa'alal muslim, kita sebagai seorang muslim, sami'na wa ata'na. Kalau itu ketentuan Allah, petunjuk Allah, Rabbanihim, ikuti. At-taslim, berserah diri. Was-sabr, sabar. Sebagaimana sebuah syair, tajril umuru ala hukmil qada wa fi tayyil hawadisi mahbubun wa makruhun wa rubama sarrani ma kuntu ahduruhu wa rubama sa'ani ma kuntu arjuhu. Masya Allah, syair yang sangat bagus. Apa itu? Urusan hidup ini terus mengalir. Terjadi, kita ketemu, kita melewati, mereka melewati kita, terus terjadi dengan hukum qada qadarnya, dengan ilmunya Allah, dengan hikmahnya Allah. Satu biji debu, daun satu saja dengan ilmu Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamu wa la habatin fi dhulumatil ardi illa fi kitabin. Ada ilmunya semua. Kejadian ini terus berjalan fi tayyil hawadis, dalam seluruh penjuru kejadian-kejadian. Mahbubun wa makruh. Selalu ada yang disuka, selalu ada yang tidak disuka. Selalu. Apapun kejadian hidup ini, walaupun biji debu, ada sesuatu yang kita cocok, ada sesuatu yang kita tidak cocok. Ada sesuatu yang kita sukai, ada sesuatu yang kita tidak sukai. Tapi ingat, apa? Warubama sarron ma kuntu ahdu. Boleh jadi itu adalah yang menjadi kebaikan, menyenangkan saya, apa yang kita selama ini nggak mau. Boleh jadi kita ukhadiru, kita menganggap itu nggak bagus, ternyata itu yang selama ini kebutuhan kita untuk jadi baik. Karena itu ilmunya ini urusan apa? Ilmu Allah, ketentuan Allah. Jangan kita yang berbicara. Kemudian saya apa? Saya makhluk untuk baik, taslim. Berserah diri. Diuji, sabar. Jalan. Jangan dibalik. Ya. Jadi ingat, semua yang terjadi dalam hidup, rubama sarroni ma kuntu ukhatiru. Boleh jadi yang kita nggak suka, kita cela, justru itu yang selama ini dibutuhkan jadi kebaikan kita. Warubama sa'ani ma kuntu arju. Dan boleh jadi apa yang kita harap, aku maunya gini, ternyata itulah selama ini yang membuat keburukan kita jatuh. Ya. Maka dinasihatkan oleh beliau, faya abna'il Islam, wahai anak generasi Islam, iqra'u, bacalah dengan benar iman
Quran kita, hidup kita, kejadian kita, wa tadabbaru, renungi, kaji ayatil Quran, ayat-ayat Al-Quran dengan haqqa tilawati. Wa'lamu anna masyaallahu kana, ketahuilah sesungguhnya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa anna hayatal insan mudlimatun bidunil iman wal Quran. Hidup manusia apapun siapapun akan gelap kalau tidak ada al-imanul mamduh dipakai baca, kalau tidak ada Al-Quran haqqa tilawati dipakai baca sampai kepada ru'yah qalbiyah. Tanpa itu kita gak akan bisa, gelap terus. Karena Allah sudah menetapkan awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kaman masaluhu fi dhulumat laisa bi kharijin minha. Di sini Allah menyebutkan ada orang yang kaman masaluhu fi dhulumat, orang yang hidupnya terus dalam gelap. Siapa? Yang tidak ahyaina, yang tidak wa ja'alna lahu nuran. Selama kita tidak mendapatkan ahyaina dari Allah, selama kita tidak mendapatkan ja'alnahu nuran dhulumat, sudah pasti gelap. Ya. Fa idza ahyaka Allah taala, kalau Allah hidupkan kamu bil iman wal Quran, fa innaka sataral hayat, kamu pasti hari-hari bisa melihat hidup ini zahiyatal alwan, berbagai macam bentuk ragamnya, warna-warna, kita tetap akan bisa melihat. Apa yang kita lihat? Al-haq wal batil. Apa yang kita bisa lihat? Al-khair was syar. Apa yang kita akan lihat? Al-huda wad dalal. Apa yang akan kita lihat? Awaqibal umur. Kita tahu ini akan begini, akan begini, akan begini. Ini yang menjadikan hidup tidak gelap. Ta'il ayyam taf'alu ma tasha wa tib nafsan idza hakamal qadar wala huznun yadumu wala sururun wala bu'sun alaika wala raha. Laluilah hari-hari, taf'alu ma tasha, kamu berbuat apa yang kamu inginkan, wa tib nafsan, perbaikilah dirimu, idza hakamal qadar, kalau qada telah tetap, wala huznun yadum wala surur, hidup ini tidak akan ada sedih selamanya dan tidak akan ada gembira selamanya, wala bu'sun, tidak ada sengsara selamanya alaika atas engkau, wala rahaun, dan tidak ada kelapangan yang sebenarnya juga selamanya. Ini ayat ikhwan. Hanyalah kembali kepada kehidupan dengan iman yang dipuji dan kehidupan dengan kitab Allah yang haqqa tilawati. Ayo ikhwah, ini faedah dari al-hayatu ma'al iman Al-Quran yang kemudian beliau di akhir khutbah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ja'alil Qur'ana al-adima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a akhzanina wa dhahaba humumina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir waliya amrina wa waliya ahdihi wa wafiqhuma lima tuhibbu wa tarda wa aslih lahuma al-batanata ar-riayata wahdihima lil haqqi was shawab. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'innan al-batana wa ri'ayata wahdihima lil haqqi was shawab. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'innan sakha'an rakha'an dar adlin wa imanin wa amnin wa amanin wa sa'ira biladil muslimina. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ayo ikhwah, alhamdulillah bi'aunillah, Allah mudahkan kita di majelis selama 2 hari ini untuk semoga Allah membuka hati kita untuk kembali kepada nikmat yang sesungguhnya dengan taufik Allah dan dengan kemudahan yang Allah pertemukan kita melalui mutakarah ini, dan semoga Allah jadikan semuanya ini adalah
Alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allah jadikan semuanya ini adalah ilman nafi'ah, dan Allah lindungi kita dari ilmun la yanfa', qalbin la yakhsha, nafsin la tasbah, dakwatin la yustajabu laha. Insyaallah kita cukupkan, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan, dan kita akhiri majelis kita. Sebelum kita akhiri, jika ada kemudahan faidah yang kita tambahkan dari kitabnya Ibnu Qayyim, insyaallah bisa kita tambahkan. Kalau kira-kira nanti waktunya sudah langsung penutupan, semoga Allah mudahkan pada kesempatannya. Berikutnya Allah mudahkan kita untuk bisa terus dimudahkan oleh Allah di dalam dzikrun nafi, peringatan yang selalu memberi manfaat pada kita. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu